klub lain sprint, Manchester United masih duduk nyantai dengan bubur ayam. Musim panas 2025 sudah panas. Arsenal, Manchester City, dan Liverpool seperti pelari sprint yang menyalakan turbo mereka dalam perburuan pemain. Tapi Manchester United, mereka seolah masih duduk santai menikmati semangkuk bubur ayam pagi-pagi. Baru satu pemain yang didatangkan, Matheus Cunha dari Wolves. Bukannya girang, kedatangannya justru dihujani kritik. Terlalu mahal, tidak layak, bahkan disebut transfer panik. Namun, di balik diamnya permukaan, setan merah sejatinya sedang bergerak dalam diam. Banyak rumor berseliweran, tapi tak satu pun yang berujung pengumuman resmi. Lantas, apa sebenarnya kebutuhan utama Manchester United musim ini? Dan siapa pemain yang seharusnya mereka buru? Kiper, posisi yang harus diselamatkan segera. Semua sepakat bahwa posisi penjaga gawang adalah prioritas. Aksi inkonsisten Andre Onana musim lalu membuat fans rindu David De Gea. Onana lebih sering jadi mimpi buruk daripada penyelamat. MU sudah mulai menyisir pasar untuk mencari pengganti. Nama-nama seperti Emiliano Martinez dari Aston Villa, Andriy Lunin, Real Madrid, Marc-Andre ter Stegen, Barcelona, dan Gianluigi Donnarumma, PSG, masuk radar. Namun dari semua opsi, Martinez menjadi pilihan paling realistis. Martinez dikabarkan siap meninggalkan Aston Villa dan telah memberi lampu hijau kepada MU. Harga yang diminta berkisar antara 30 juta euro sampai dengan 40 juta euro. Meskipun tak lagi muda, umur 33 tahun, pengalaman dan karakter kuatnya bisa memberi ketenangan di belakang. Bek tengah, opsi tambahan bukan prioritas. Kehilangan Victor Lindelof membuat MU kekurangan opsi di lini belakang. Meski posisi bek tengah bukan prioritas utama, tambahan satu nama tetap dibutuhkan. MU dikabarkan mengincar dua bek Sporting Lisbon, Gonçalo Inácio dan Ousmane Diomande. Di antara keduanya, Inácio dinilai paling cocok. Bek bertipe ball playing defender ini dominan dengan kaki kiri, atribut langka di skuad MU saat ini. Cocok untuk filosofi build up Ruben Amorim, Inácio dinilai bisa menjadi investasi cerdas untuk masa depan pertahanan setan merah. Gelandang atletis, kunci untuk ringankan beban Bruno. MU juga membutuhkan gelandang atletis yang bisa bekerja tanpa lelah selama 90 menit. Bukan hanya bertenaga, tapi juga cerdas membaca permainan. Tipe seperti ini akan meringankan beban Bruno Fernandes yang sering terlalu dieksploitasi. Tiga nama masuk radar: Fabian Ruiz, Carlos Baleba, dan Amadou Onana. Ruiz punya gaya menyerang, tapi tidak cukup kuat saat bertahan. Baleba terlalu mahal, dikabarkan dibanderol 100 juta euro. Maka Amadou Onana menjadi opsi paling masuk akal. Ia kuat, lincah, punya stamina luar biasa, dan dibanderol hanya sekitar 50 juta euro. Onana adalah gelandang yang bisa membuat lini tengah MU lebih kokoh dan modern. Winger serba bisa, tak hanya menari di pinggir lapangan. Ruben Amorim ingin winger yang tidak hanya bisa menggiring bola, tapi juga fleksibel bermain sebagai second striker atau gelandang serang. Dua nama masuk radar, Christopher Nkunku dan Bryan Mbeumo. MU disebut lebih memprioritaskan Mbeumo. Ia tampil impresif musim lalu dengan 20 gol dan 9 assist dari 42 laga di sebuah kompetisi.
Bandingkan dengan Gonko yang lebih sering dibicarakan di Chelsea, meski bermain lebih banyak 46 laga, 15 gol. Brentford memasang harga tinggi 65 juta euro. Meski mahal, Mbeumo dianggap layak dan kabarnya telah memberikan prioritas kepada MU. Striker siap pakai bukan sekadar potensi. Sudah terlalu lama MU bertaruh pada potensi di lini depan. Ini saja mereka merekrut striker siap pakai yang bisa menjamin 20 gol per musim. Beberapa nama masuk daftar: Hugo Ekitike, Victor Gyökeres, Moise Kean, dan Oli Watkins. Yang paling realistis Gyökeres dan Watkins. Gyökeres sudah paham cara kerja Amorim dan tampil tajam musim lalu. Sedangkan Watkins, 29 tahun, adalah definisi striker matang di Premier League. MU punya sejarah apik dengan striker matang, dari Van Persie, Cavani, Ibrahimovic, hingga Berbatov. That's Woods, MU harus belajar jual pemain. Masalah MU bukan hanya membeli tapi juga menjual. Klub ini dikenal buruk dalam melepaskan pemain tak berguna alias deadwood. Nama-nama seperti Jadon Sancho, Phil Malaysia, Anthony, hingga Marcus Rashford sudah tak masuk rencana Amorim. Bahkan beberapa pemain muda seperti Altay Bayindir, Rasmus Højlund, dan Alessandro Garnacho juga disebut bisa dijual jika tawaran menarik datang. MU perlu menjual sebelum membeli. Jika tidak, mereka hanya akan bermimpi di papan proposal transfer. Waktunya bangkit, bukan duduk menikmati bubur ayam. Manchester United tak bisa lagi santai. Bursa transfer berjalan cepat, lawan-lawan langsung ambil star. Jika MU tak segera bergerak, mereka akan tertinggal dalam proyek besar Ruben Amorim. Ini bukan lagi soal rumor, ini soal aksi nyata. Jika ingin bangkit dan bersaing di Premier League serta Eropa, MU harus segera beranjak dari bubur ayam dan ikut dalam perlombaan gila-gilaan musim panas 2025.